saya akan menjelaskan tentang data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan bukan dalam bentuk angka atau non-numerik, melainkan dalam bentuk kata-kata yang bermakna. Data kualitatif biasa disebut dengan atribut. Contohnya, resepsi konsumen terhadap suatu produk, warna mata, tempat lahir, jenis kelamin, atau status pernikahan. Data kualitatif menurut tingkat pengukuran. Data terbagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka atau numerik. Data kuantitatif disebut sebagai variabel. Contohnya, hasil pengukuran tekanan, perhitungan, kalkulasi skor, banyak benih yang dihasilkan, dan sebagai berikut. Data kuantitatif menurut tingkat pengukuran. Data terbagi menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Selanjutnya, data kuantitatif pembagian jenis data berdasarkan sumber data. Dalam data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data discrete dan data kontinus. Selanjutnya, kesimpulan klasifikasi data berdasarkan jenis data. Jenis data itu kan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Contoh dari kualitatif yaitu misalnya status pernikahan, warna rambut, warna mata, dan sebagai berikut. Sedangkan kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discrete dan kontinu. Contoh discrete yaitu jumlah kamar yang di sebuah rumah, banyak produk yang dimiliki, dan sebagai berikut. Sedangkan contoh dari kontinu, berat atau tinggi siswa, dan sebagai berikut. Selanjutnya, populasi versus sensus. Di sini saya akan menjelaskan populasi. Apa sih populasi? Populasi ialah kelompok orang, benda atau barang, atau objek lain yang dapat menjadi sumber di dalam pengambilan sampel. Contoh populasi antara lain semua kendaraan roda 2 yang diproduksi tahun 2012 ke atas. Yang kedua, semua ikan yang ada di sebuah kolam. Ketiga, semua hasil percobaan pengukuran kadar pH di laboratorium kimia pada hari Rabu tanggal 2 April 2014. Dan terakhir, semua mahasiswa yang saat ini belajar di Universitas Surya. Selanjutnya, pengertian dari sensus. Sensus biasa disebut sebagai cacah jiwa. Merupakan sebuah proses mendapatkan informasi tentang anggota suatu populasi atau tidak terbatas pada populasi manusia. Di Indonesia terdapat beberapa macam sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Di antaranya yang terbesar adalah sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Sensus penduduk pada umumnya dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 0 atau dalam jangka waktu 10 tahun. Selanjutnya, sampel. Apa sih arti dari sampel itu? Sampel ialah bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan suatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar. Sampel dapat pula didefinisikan sebagai suatu bagian kecil yang mewakili suatu kelompok atau mewakili keseluruhan bagian yang lebih besar. Sampel di dalam penelitian, sampel dapat dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap suatu populasi. Hal ini disebabkan karena sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya akan mewakili keseluruhan dari gejala yang diamati. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu secara acak dan secara tidak acak. Yang pertama,
pertama, pengambilan sampel secara acak. Maksud dari pengambilan sampel secara acak ialah setiap anggota dari suatu populasi memiliki kesepakatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel tanpa ada intervensi khusus dari penelitian, yaitu pengambilan acak sederhana, pengambilan acak secara sistematis, pengambilan acak berdasarkan lapisan, dan pengambilan acak berdasarkan area. Kedua, pengambilan sampel secara tidak acak merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak di mana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih anggota sampel, dan intervensi tertentu dari penelitian, dan biasa peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya, yaitu pengambilan sesaat, pengambilan menurut jumlah, pengambilan menurut tujuan, dan pengambilan beruntun. 4 tingkat skala pengukuran. 4 tingkat skala pengukuran ini dikenal pula dengan sebutan 4 macam tipe data statistik, yaitu nominal. Nominal, data diklasifikasikan ke dalam kategori dan tidak disusun ke dalam suatu urutan tertentu. Contohnya, warna mata, jenis kelamin, agama, dan status pegawai. Ordinal, data dapat disusun ke dalam suatu urutan tertentu, tetapi perbedaan nilai data tidak dapat diartikan atau digambarkan. Contohnya, ranking siswa, jenis permainan yang disukai oleh remaja, rasa atau warna yang digemari oleh remaja, putra dan putri, dan sebagai berikut. Kesimpulan, 4 tipe macam data statistik, yaitu antara lain rasio, interval, ordinal, dan nominal. Rasio memiliki nilai non-absolut. Internal, jarak atau selang interval memiliki arti. Ordinal digunakan untuk mengurutkan data. Nominal hanya untuk mengklasifikasi data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Jenis data menurut cara memperolehnya. Untuk menunjang proses penelitian serta membuat laporan pada tulisan ilmiah, seorang peneliti dapat mengumpulkan data menggunakan 2 cara, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, interview, pengukuran langsung, pengamatan, percobaan, dan kuesioner, dan sebagai berikut. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain seperti koran, majalah, jurnal, penelitian atau publikasi pihak lain, percobaan pihak lain, dan selanjutnya macam-macam data menurut sumber data, yaitu ada 2, yaitu data internal dan eksternal. Data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contohnya, data keuangan, data produksi, data pegawai, data hasil percobaan internal, data riset, dan sebagai berikut. Sedangkan data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi atau institusi. Contohnya, data penggunaan produk, tingkat preferensi pelanggan, dan sebagai berikut. Selanjutnya, data jenis data menurut waktu pengumpulannya, yaitu ada 2 cara, data cross section dan data time series. Data cross section, data yang menginformasikan titik waktu tertentu, contohnya laporan keuangan
bagian, yaitu ada eksperimen dan survei. Eksperimen melibatkan pengukuran terhadap sistem yang dikaji, memberikan perlakuan terhadap sistem, dan kemudian melakukan pengukuran lagi dengan cara yang sama terhadap sistem yang diuji untuk mengetahui apakah perlakuan mengubah nilai pengukuran. Sedangkan survei, data dikumpulkan